semua terjadi bukan kebetulan. Everything happen by purpose. Kenapa bisa ada tiba-tiba banyak di Indonesia kan gitu, ya? Sejak kapan? Coba mulai diselidiki. Tuh. Terus kenapa ras itu menjadi dominan, ya? Terus kenapa Indonesia dipilih seperti itu, ya? Sehingga sekarang, ya, disebut mayoritas, ya kan? Ya tuh. Dan semuanya import, ya. Termasuk Kristen import juga, ya. Nah, kita sendiri akhirnya kehilangan jati diri, nggak paham Quran itu. Apakah itu terjadi dengan enggak? Itu by design. Itu by design yang dibilang apa ya, ke agama sematik ya. Ya itu they create everything ya. Jadi itu perlu dipahami secara mendalam. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tahun 1946, ketika ada 5 bahasa dijadikan bahasa internasional, ditambah 1 plus, ya, bahasa Arab juga, itu kan dijadikan bahasa internasional. Siapa yang menjadikannya? United Nations. Gitu. Jadi ketika Inggris, Prancis, Spanyol, Mandarin, terus apa lagi satu ya? Rusia, dan satu lagi ditambah lagi kemudian Arab. Dengan bahasa Arab. Sekali lagi saya kasih kode aja ya. Everything happen by design, by purpose. Ada purpose-nya. There is a mission. Ya. Saya tidak kalau terlalu menjawab terlalu ini. Gak enak ya, Bang. Ya. Saya mencoba untuk bijak. Gitu. Karena ini yang disebut dengan tepat. Kita harus bisa namanya berhikmat, tidak cepat, tidak lambat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, supaya tetap kokoh. Kecuali pas offline ya, Bang ya. Kecuali pas offline ya. Jadi kan ketemu dengan komunitas sendiri itu baru belak-belakan gitu ya, Bang ya. Kalau memang hati terbuka untuk itu, jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti atau mendengarkan ketika dia belum mau untuk mendengarkan. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Itu penting sekali. Nah, itu sehingga apa? Saya lahir ke dunia, saya tidak bawa apa-apa. Saya ikhlas. Saya lahir dengan wajah yang jelek begini, jelek menurut dunia. Saya hitam karena yang putih yang dibilang ganteng dan sebagainya. Saya mendapatkan fasilitas, kemampuan untuk bisa mendapatkan apa-apa. Dan saya harus siap ikhlas melepas. Kalau itu ada, maka tidak ada satupun rasa kekhawatiran dan ketakutan lagi. Persoalannya selama ini, sistem menggiring kita untuk berada dalam posisi suffering. Level suffering, contracted, kita selalu berada di bawah garis yang memenjarakan kita. Jiwa kita, yang saya sebut di pembicaraan kita yang lalu, mental block. Sebenarnya jiwa yang terpenjara. Itu. Jiwa yang terpenjara. Takut ini, takut itu, takut malu, FOMO. Dan setiap istilah-istilah yang begitu rame atau viral, ya? Menjadi buah bibir. Nah, saya ketemuin kata-katanya buah bibir. Itu mereka yang mempopulerkan. Gitu. Bahkan segala macam kriteria, kamu dosa ini, dosa yang tidak bisa diampuni, misalnya bla 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 itu mereka yang bikin. Gitu. Kamu nggak boleh begini, dianya begitu. Ya, makanya orang-orang bangsa Afrika, kamu tidak boleh menggali ini karena di situ ada setan kan gitu. Dia yang gali. Lalu dia perbudak orang Afrika. Ya. They ask we to cannot digging, but they digging gitu. Mereka yang gali itu harta benda di sana. Gitu. Termasuk gambar peta Afrika juga kan mereka kecilin. Ya. Belum lagi kalau kita bahas kenapa waktu 60 menit. Gitu. Mereka juga yang bikin. Kenapa
70 menit. Iya, gitu. Kenapa dari Norwich, dari GNT, ya kan gitu. Karena mereka mau bangun alam bawah sadar kita untuk selalu hidup kayak dikejar-kejar. Jadi hilang kita punya free will dan akhirnya kita menjadi manusia robot. Mungkin juga untuk memutus keilahian kali Pak, biar kita nggak sinkron sama alam. Iya, ya, makanya dia selalu putarnya begini. Iya, nggak sinkron, jadi manusia bingung nih, jadi nggak nyatu gitu sama Ya, alam. memang. Ya, jadi dikejar dengan busy kan, kesibukan kan, busy kan, being under Satan yoke. Jadi orang dikejar-kejar waktu. Nah, sementara pembagian waktu mereka yang bikin juga. Yang disebut GMT, yang saya bilang tadi di Norwich. Sementara ada negara yang bagaimana? Negara yang tidak ada mataharinya, misalnya. Atau negara yang tidak pernah ada gelapnya. Gitu. Jadi mereka yang atur waktu itu. Nah, ini berpengaruh juga terhadap itu. Bahkan apa yang pernah minta tuh antara Hong Kong dengan Cina bisa berbeda waktunya. Padahal mereka ada dalam garis yang sama. Jadi badan kita juga jadi nggak sinkron gitu loh Pak. Iya. Jadi jauh gitu. Ya. Dari fitrah naturalnya. Ya, sama seperti ketika kita disuruh istirahat tidur kan, untuk ini. Padahal pada saat kita tidur, kita lagi, sebenarnya tubuh kita lagi reprogram. Gitu. Tapi mindset yang kita program, gue mau istirahat, melepaskan kepenatan, dan kita memprogram lagi diri. Dia sudah kita sebenarnya tubuh mau memprogram diperbaiki kembali ke fitrah, tapi kita sudah program duluan. Luar biasa. By design. Waduh, luar biasa. By design. Hebat sekali mereka, ya. Kenapa 60 menit, ya kan itu? Kenapa dia pilih 60 detik? Hebat banget itu. 66. Sekolah ya. Iya. Dan mereka suka dengan angka 396. Itu. 369. Jadi kalau makanya jam 9, 3, 6. Ya kan? Segitiga ya. Lu balikin nih. Ke atas. Yang sembaba, angka 6. Gitu. Nah, clockwise ini melawan fitrah. Harusnya Counter ya? counter clockwise. Ya, mungkin dalam ilmu, saya nggak tahu ya, di ilmu kesehatan ngerti nggak ya? Namanya vortex. Itu yang penting. Makanya kondisi-kondisi makanan dan sebagainya, alam, apa yang terjadi dengan cuaca yang dikotorin ini, itu sebenarnya itu sengaja untuk merubah supaya orang error semua. Itu. Sehingga orang berpikir gini, Mbak. Sen kanan belok kiri. Dia pikir benar, tapi ternyata dia menuju ke jalan yang salah. Dikasih bangun, marah. Itu. Ada lagi? Kalau kita nggak sinkron, emang mereka sinkron Pak? Ya? Kita nggak sinkron nih, mereka sinkron nggak kayaknya? Mereka sinkron. Mereka sinkron ya? Mereka sinkron. Mereka sinkron. Curang ya? Enggak, dan apa ya? Itu hasilnya berbeda yang itunya. Makanya mereka disebut Illuminati. Mereka tercerahkan. Iya. Gitu. Makanya kan dia tahu yang sinkron. Dia tahu dia mau bikin apa, gitu. Karena memang dia mau playing God kan. Makanya kenapa istilah playing God juga mereka yang suruh jadikan buah bibir ke telinga kita terus. Jadi segala sesuatu yang ada di kepala kita, di telinga kita, semua dari mereka. Mau merek baju, mau television, televisi kan television, mau apa lagi, itu tadi. Semua mereka. Makanya mereka yang bikin istilah devil, God, devil dibolak-balik dari kata live. Gitu. Jadi orang yang masih berpikir tentang dunia, dia adalah devil, gitu. Itu doang. Kita tinggalkan sisi spiritualitas kita nih ya, kapalnya. Ini akan selalu terhubung. Akan selalu terhubung. Ya, antara spiritualitas dengan yang ini kan. Karena yang mereka mau hancurkan justru memang spiritualitas. Iya, betul. Jadi jangan dipikir, kesehatan nanti aja ya, isu kesehatan. Nggak bisa, ini terhubung. Mau bicara
CBDC ini terhubung. Oke, kita bahas nanti Pak. Ya, mau apa saja terhubung. Boleh, kita bahas lagi. Nggak mau apa saja terhubung gitu loh. Gitu. Tanggapan Bapak mengenai kayak tambang-tambang ilegal ataupun pekerja-pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia seperti apa Pak? Kok dibiarkan? Kok dibiarkan gitu? Sekarang pun begitu, ya kan banyak tambang-tambang liar. Yeah. Itu kalau saya lihat di sosial media, saya mau marah tapi nggak bisa. Saya nggak punya power, saya nggak punya jabatan. Siapa saya gitu loh. Tapi saya sebel banget, saya sebel banget. Viralkan. Sebel Kan banget. buktinya kalau viral, ya kan? Sekarang kita hanya bisa bersatu dengan viral. Ya kan? Iya. Gitu loh. Karena fenomena viral, no viral, no justice, ini fenomena yang terjadi dengan media sosial. Di mana masyarakat yang lemah melihat ini sebagai peluang. Peluang untuk menumpahkan keluh kesahnya, ketidakmampuannya untuk mempermalukan. Ya, mempermalukan mereka yang sok-sokan berkuasa. Karena satu, karena punya power, dua, karena punya uang. Itu. Nah, nggak ada lain. Nah, tapi waspada, ingat bahwa ini adalah fenomena yang sudah dikonsepkan oleh si mereka the ruling system atau sutradara. Supaya terjadi apa? Makan ancur-ancuran di antara kalian. Ini konsep adu domba sebenarnya. Buat kita oke, no viral, no justice. Ya. Bahasanya aja Inggris kok. Kita bilang no viral, no justice itu kan dari mereka juga. Jadi mereka pinter, udah tak ini lempar, oh ini bahas istilahnya itu. Coba sadar dong, ya. Segala sesuatu yang berbau itu begitu keluar nanti diterjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa adopsi. Indonesia juga fabrikasi kok. Melayu, Sanskerta, Peranakan, ya. Bahasa Inggris, ya kan, Belanda dan sebagainya diudak. Lalu Serapan. muncullah namanya Sumpah Pemuda. Satu. Nah kan gitu. Padahal ya bahasa yang ditarik-tarik dari kanan kiri itu. Ya bahasa Jawa juga ada. Gitu. Ngaji. Bahasa Indonesia bukan. Majiroso. Kan itu. Ya ada sirna rasa. Ya yang ngerti di sini. Mungkin yang di sana nggak ngerti. Gitu. Nah, lalu disamakan, masuklah yang tadi disebutkan itu kan, dipakailah itu. Jangan lupa ngaji loh. Ngaji. Tapi kalau dari bahasa aja ya istilahnya itu kita terinfiltrasi gitu ya dari cuma kosakata aja atau dari frame-frame tertentu. Berarti sebenarnya penjajahan itu udah nggak perlu lagi pakai senjata kali ya. Jadi penjajahan, apakah ini bisa dibilang penjajahan era digital? Ini yang disebut Bung Karno, neokolim. Ya, neokolim. Jadi, kembali lagi, United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai dengan dibentuknya Liga Bangsa setelah Perang Dunia Pertama. Itu. Dimana pada saat itu mulai didengungkan yang namanya New World Order oleh Wooden Board. Kemudian dibangunlah dengan tujuan itu. Jadi Liga Bangsa-Bangsa, terus kemudian bertransformasi menjadi United Nation. Tapi diselingi dulu dengan Perang Dunia Kedua. Untuk apa? Untuk perubahan sistem perbankan dunia. Nah, itu. Terus kemudian ditentukan bahwa US dollar sebagai patokan mata uang dunia. Itu. Tadi apa lagi ya? Neokolonialisme. Nah itu. Jadi neokolonialisme, makanya kita merdeka. Ya. Dulu kan saya nggak berani mengatakan ini karena kita udah didoktrin tuh. Bambu runcing membuat kita merdeka. Pikir-pikir bambu runcing baru mau datang begini dari sana sudah apa iya gitu kan. Tapi luar biasa loh kita didoktrin waktu sekolah. Sekarang saya udah nggak sekolah, ya kan? Nggak sekolah. Jadi kita perlu, ya karena di sekolahin kita jadi ngerti nih. Ternyata kita dilomboni.
Itu, tapi hebat juga sih yang apa namanya penulis sejarah. Nah sekarang mau dirubah lagi sejarah itu kan? Iya Kak, oleh yang punya kekuasaan. Makanya kenapa sejarah disebut dalam bahasa Inggris history. His itu penguasa. Jadi story-nya tergantung gue yang berkuasa, kan gitu. Nah, kita sudah dihantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tapi pintunya sudah dibuka atau belum? Soekarno kan gitu. Gitu. Nah, siapa yang memerdekakan kita? Suka tidak suka kita harus akui bahwa panitia yang di-endorse, yang didorong, ditekan oleh United Nations. Ditekan atau dialah yang di belakangnya, yang jelas itu dan United States. Menekan kepada waktu itu Jepang. Dibentuklah namanya BPUPKI. Lalu kemudian BPUPKI menyepakati untuk membentuk panitia yang disebut PPKI. Itu. Lalu makanya kalau kita pelajari ini Bung Karno baca proklamasi itu siapa yang nulisin, siapa yang ajarin, siapa yang iniin, terus kenapa, bagaimana ceritanya ngeduetin kan gitu. Ini kita perlu dalami, duetin dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pernah sekolah di Belanda dan sebagainya. Jadi artinya apa? Mari belajar kritis, jangan cuman terima. Karena ternyata guru-guru yang ngajarin kita juga nggak ngerti kenapa. Itu karena dia hanya mengajar untuk sebagai profesi. Itu memang ini ada kadang-kadang yang komplain, wah kok gitu guru gini. Lah faktanya memang begitu. Saya kan pernah jadi murid. Dan setelah itu saya banyak ketemu guru ya di luar ini. Mereka bercerita, iya sih Pak yang Bapak bilang benar. Itu. Cuman kan kadang-kadang kan orang karena egonya nggak mau mengakui. Padahal maksud saya apa? Mari kita sama-sama awake gitu loh bahwa sebenarnya kita hidup di dalam kendali sistem yang membuat kita ini seperti robot. Kalau sistem mengatakan ini yang benar, kita dipaksa ini yang benar. Padahal kita punya kemampuan yang lebih dahsyat lagi daripada sekedar hanya membenarkan kebenaran yang distandarisasi. Iya betul. Nah, jadi neokolim penjajahan itu makanya kita masuk ke dalam karena kita diantar ke depan pintu gerbang, terus kemudian kita ditarik lagi oleh neokolim, penjajahan gaya baru. Apa penjajahan gaya barunya adalah dijajah oleh sistem. Dimulai dari sistem ekonomi, sistem politik, otomatis akan berkorelasi dengan sub-subnya itu termasuk pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Gitu. Tapi dalam neokolim 2.0 ini berarti bisa dibilang bahwa yang direbut itu bukan lagi tanah ataupun kekayaan bangsa ataupun rempah, tapi merupakan opini ataupun bahkan kesadaran rakyat, perhatian mungkin. Jadi semuanya dicetak dalam sebuah digitalisme. Iya, memang kan terlihat sekali ketika zaman COVID ya. Pandemi yang lalu, karena kenapa akan ada tambahan di depan lagi pandemi berikutnya. Di situ terlihat sekali bahwa masa ini adalah masa perang opini. Gitu. Perang opini. Apa itu perang opini? Operasi intelijen. Opini. Operasi intelijen. Jadi berperang opini, perang chipcon. Gitu loh kan, ini chipcon ini, makanya istilahnya ada proxy, ya kayak ini, oh ini kok dari Cina kan di Cina, oh ini Amerika, mana ini, kita dibikin bingung, mana sebenarnya ini, nggak taunya apa, sutradara mereka juga sama, gitu. Jadi ada namanya perang opini, dibangun lewat apa, yang terbentuklah persepsi dengan menggunakan narasi-narasi, ya padahal ya itulah yang disebut dengan propaganda. Tujuannya, propagandanya bagus, tapi 180 derajat. Makanya kita mengenal ada istilah 180 derajat, mereka yang bikin juga. Jadi mereka bilang A, belok kanan, mulia kan, sen kiri, kan gitu. Dari mana kita bisa dengar kayak begitu? Pasti ada yang mengawalinya.
Jadilah itu. Termasuk omon-omon juga. Iya, kenapa jadi kok kayak jadi populer padahal udah lama itu bahasa omon-omon kan. Gitu. Luar biasa. Ya, permainan marketing ini luar biasa. Jika memang hidup kita diatur sama algoritma, jadinya mungkin nggak kita jadi tumpul dalam berpikir, jadi bukan lebih... tumpul. Memang kita ini sebenarnya dari mulai awal sistem menciptakan kita menjadi AI hidup. Ya. AI hidup, dan sekarang setelah kita tidak dibutuhkan karena AI-nya udah jadi, maka PHK di mana-mana. Sadar nggak bahwa kita semua diperalat? Makanya I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Dulu kita dibutuhkan sebagai worker, karena masanya adalah masa Homo faber. Manusia jadi makhluk kerja. Itu diawali dengan Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, di dalam pekerjaan mereka tusuk-tusukan. Setelah tusuk-tusukan dikasih lagi Homo teknologi. Mereka dibuat tergantung dengan teknologi. Nah, sekarang sudah tergantung dengan teknologi. Suatu keniscayaan tanpa sadar mereka akan digiring untuk apa? Menjadi hidup dalam kendali. Dulu dia berkolaborasi, sekarang dia dikuasai oleh teknologi. Nah, bagaimana mengaturnya? Dia menggunakan algoritma. Itulah ada hubungannya dengan redenominasi. Ya. Iya, itu ada hubungannya. Supaya bisa mudah dihitung oleh algoritma. Jadi hubungannya dengan redenominasi itu seperti apa, Pak? Korelasi gimana? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kan sekarang memang rencana mau ke situ. Ya, sekarang kalau saya jelaskan lebih detail lagi, nanti pada nolak, ada yang marah. Baper. Ada yang marah nanti. Baper nanti ya. Udahlah, itu semua jebakan Batman. Jebakan Batman. Kalau saya setiap jebakan Batman gak usah nanya. Terus maksudnya, aduh, kadang-kadang orang nanya aja. Anaknya mau divaksin aja. Pak, ini anak saya ada di tawar sekolah. Kalau vaksin ini boleh nggak? Ya ampun. Bisa dibayangkan itu. Berapa banyak follower yang ada di itu, IG, DM, hanya untuk nanyakan, ini ada program ini. Satu-satu. Saya sampai bilang, kok nggak mudeng-mudeng ya? Dijawab nggak, Pak? Ya? Dijawab nggak? Saya cuma jawab, jangan. Okay. Panjang sekali, Bos. Belum di WA. Iya. Jadi kan memang itu. Belum lagi, Pak, tolong bantu dong kalau ada rezeki. Ya ampun saya. Ada yang minta kontrakan. Sungguh, saya nggak bohong. Sampai saya sedih, pengen ini, tetapi saya juga, aduh, ini bayangkan 280. Bukan saya juga sedang bertahan untuk tetap bisa stamina dalam perjuangan ini kok. Ada yang lagi di rumah sakit, Pak, untuk keluar rumah sakit, Pak, butuh 500.000. Ada ideanya. Saya dulu kemarin pendukung Bapak, aduh. Ini konflik batin, Bos. Banyak sih, dengan Jiroso juga banyak orang kadang. Ya, mau bilang apa? Manfaatkan aja juga. Ya, kalau kita, gini, pemanfaatan itu bukan berarti dia mampu. Bukan. Cuman dia menjadi kreatif. Karena saya yakin dan percaya bahwa memang mereka berkekurangan. Nah, kita udah ditanamkan lagi bahwa kalau gitu dia manfaatkan. Sebenarnya dia punya malu juga kok. Kita juga bisa ukur nih. Ya, kalau sudah 3 kali, waduh. Ya kan? Nah ini ya. Dia nggak ngerti berarti. Dia nggak ngerti bahwa kita juga kewalahan. Kan gitu. Kalau 1 kali, jangan bilang dimanfaatkan dulu kan. Apalagi kalau bilang ini Pak, ini gini. Kenapa? Saya katakan, saudara saya. Ya, saudara. Sampai kirim itunya, apa? Kasih? Rice cooker. Saya udah gak pernah ketemu rice cooker soalnya. Rice cooker, kosong. Iya, saya udah gak pernah ketemu rice cooker, makanya bingung. Ini apa ini? Terus diiniin, kasih lihat kosong begitu. Saudara. Gitu. Mau bilang apa? 1 orang saudara. Berapa orang saudara? Berapa teman? Berapa yang bukan teman? Berapa yang hanya pernah kenal? Bahkan saya nggak pernah ketemu muka. Karena tahu nomor telepon saya, ya ini. Kalau nggak, lewat DM. Gitu. Kita nggak ini, aduh, kata-katanya, masalah apa gini-gini. Ada lagi, ini kuliah saya.
Anak saya bisa buktikan. Tapi saya Fotoin ya Bang ya, difotoin biasanya. iya, ini anunya segala macam. Ini ada nih. Ini KTP saya, ini nomor rekening Ya. saya. Ini bukan kita nggak mau bantu, tapi ya kami, ya memang sistem menciptakan supaya ketika kita punya jiwa-jiwa sosial seperti itu, ya, dan tidak sejalan dengan regulasi sistem, maka mereka ya membuat kita ya tentunya hidup dalam keterbatasan itu. Nah, disitulah perlunya bersatu. Perjuangan tetap jalan, ya. Tapi kita dapur belakang juga tetap ngebul. Nah, ini penting gitu. Persoalannya kan masih jalan masing-masing, Mbak. Iya. Gitu. Kalau sistem yang dibuat itu secara saling memiliki mutualisme, mungkin nggak perlu orang tuh berjuang sendiri-sendiri gitu. Ya. Jadinya karena kita kurang kolektif, seharusnya kita bisa ciptain sistem kurang sendiri. kolektif sebenarnya diciptakan oleh sistem menjadi tidak kolektif. Ya, Nah, yang tadi saya bilang, kenapa? Karena tidak mengenal kalau kita ini bagian daripada Tuhan. Sehingga saya tidak akan bisa melihat kamu susah. Saya tidak akan menganggap kamu lawan saya. Tapi karena sistem homo lupus membuat, wah, saingan gue. Saya punya 5, nanti diambil 2, berarti kurang. Apalagi sejak kecil kita didoktrin, menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. iya. Lalu sistem penggajian di mana-mana selalu dibikin tidak cukup dengan kebutuhan yang dengan meningkatnya nilai ekonomi. Tingkat ekonomi makin meninggi, gajinya segitu dinaikin, cuman ece-ece sebagai apa? Bunga-bunganya doang, naikkan gaji sekian persen. Sementara barangnya naik sekian puluh persen gitu kan. Nggak masuk akal. Ya memang dibikin begitu. Ini permainan psikologi, Pak. Supaya apa? Terus aja orang akan berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan jabatan, bagaimana mencari peluang di luar jabatan, atau bagaimana kita mencari peluang dalam pertemanan, sehingga di situ terjadi tipeng menipeng, terjadi tusuk menusuk, sehingga timbul luka, ya, hilang kasih sayang. Karena apa? Timbul dendam. Ini kan semua flow-nya kan seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya memang kemiskinan itu memang sengaja diadakan kemiskinan, bukan berarti nggak bisa ditentaskan. Memang sengaja dibuat nggak selesai aja. Ya, Emang dan nggak sistem mau memang selesai. itulah kemiskinan ini diciptakan oleh sistem kapitalis. Ya. Sistem kapitalis itu adalah mengutamakan individualis ekonomi. Walaupun mereka membuat alasan untuk inovasi dan perkembangan kemajuan ekonomi. Tetapi hanya orang-orang yang punya kapital yang boleh hidup. Yang tidak punya kapital, modal. Kan gitu. Yang punya kapital disebut modal. Ya. Modal karena dia punya hubungan dengan ordal. Paham ya? Karena orang-orang di luar kekuasaan harus punya hubungan dengan ordal, baru bisa eksis usahanya. Nah, yang punya kuasa, ayo kita join. Gua jagain lu cari, lu jangan lupa setor. Kan gitu. Nah, itu udah itu. Jadi, inilah konsep industri. Dari mana dimulainya? Dari VOC. VOC kan mereka-mereka juga. Ya, maksud saya dari VOC, Ya. cara itu. Dengan memanfaatkan pasukan Belanda untuk menjaga mereka. Dibayar sama VOC. Lalu kita di sekolah didoktrin bahwa kita berperang melawan Belanda. Padahal industri. Sampai di sini paham ya? Nah, itu dicontoh. Makanya oligarki dijagain sama para aparat. Gitu loh. Makanya kemarin bicara pagar laut. Ya, segala macam lah. Ya, mau bus lah. Bus itu bukan masalah transportasi. Masalah properti yang diuntungkan. Yang ada di ujungnya itu. Tadinya sempat itu di Kerawang. Tapi propertinya pilot kan. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini urusannya itu. Cuman dibangunlah tadi opini untuk
kebanggaan, untuk AU. Ya bisa-bisanya mereka lah. Karena malah, dari mana mereka bisa mampu untuk membuat alasan-alasan seperti itu? Ya dari sekolah, gitu. Sepanjang nawaitu, sepanjang modus operandinya, sepanjang niatnya tidak bisa dibuktikan, maka boleh ngeles, boleh berargumentasi. Itu namanya modus operandi. Modus itu artinya motif, operandi artinya dasar katanya opera, drama. Jadi nggak ketahuan drama kejahatannya, drama kenakalannya. Disitulah kenapa ada debat, saling ngelas-ngeles, dibangun oleh sistem sepanjang nggak, karena apa? Empirik itu kalau nggak kelihatan, nggak ada bukti material, boleh ngeles. Di sekolah boleh nyontek kalau tidak ketahuan. Makanya banyak orang korupsi, yang penting nggak ketahuan. Tapi gobloknya rakyat, tetap orang yang kaya banget dianggap manusia sukses. Itulah cara mental block yang dibangun oleh dunia. Hilanglah spiritualitas. Nyambung semua kok. Kembali lagi ke spiritualitas jadinya. Jadi semua. Pak Dharma, saya berbicara ini karena saya dituntun oleh spiritualitas. Betul. Sehingga apa saja kamu akan tahu. Kamu mau bawa ke ilmu apa, akan ketemu gitu loh. Ke ilmu matematika. Yang ada saya jadi greedy. Karena matematikanya buat saya. 2 tambah 2 buat saya, bukan buat orang. Karena yang dipentingkan di matematika, keuntungan buat saya, bukan untuk sama-sama. Makanya orang susah dengan bagi-bagi sama kurang-kurang. Iya, betul. Betul? Nah itu. Itu kan punya nilai spiritualitas tuh. Ya, 2 tambah 2, 4. Kita hafalin, oh 2 tambah 2, 4, betul. Kalau kurang 2 berarti 0. Waduh, rugi kita. Nah, dibangun lagi pemahaman. 2 minus 2 kali minus 2. Kita tahannya 4. Kayak begitu kita praktekkan. Nggak ketemu nih 4-nya. Kemana? Nah, inilah namanya rumus simsalabim. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Wow, ini proyek ini sekian. Tapi hilang. Itu kenapa hilang? Ya laporannya diganti dong. Yang penting kwitansinya ada. Simsalabim, udah diajarin itu apa trik-trik ini yang karena kan manusia tuh apa? Fitrahnya tuh memang secerdas ya, cuman sistem menggiring kita untuk menjadi cerdas yang negatif atau kreatif negatif. Dihadang di sini, lari ke sini, kayak air. Makanya bilang let it flow. Itu cuman flow-nya dibikin seperti mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut, ke jurang, ke neraka, air mengalir sampai jauh. Nah itulah kita alir arus gitu. Tanda tangan apa aja sekarang double tanda tangannya. Gitu, makanya perlu kita bikin kayak Ciliwung, ada sodetan supaya tidak yang mau sampai jauh monggo. Nah, saya mau belok ya sodetan. Jangan dilawan. Itu kira-kira. Tapi menurut Pak Dharma, implikasi buat ekonomi terhadap redenominasi rupiah itu seperti apa? Apa gunanya? Itu kan hanya propaganda politik saja sebenarnya. Gitu. Katanya buat mengejar koruptor. Nggak akan ada implikasinya terhadap ekonomi. Ekonomi dunia. Orang ilmu ekonomi itu tidak pernah berpikir bagaimana menyelesaikan hutang. Mereka nggak diajar. Makanya mungkin para profesor juga bingung bagaimana sekian banyak orang ahli ekonomi sekolah di fakultas, nggak ada pelajarannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan hutang negara, nggak ada. Padahal itu yang penting. Justru diajar bagaimana membuat rakyatmu semakin banyak hutang, cara ngegencetnya bagaimana. Itu bikin bon A, bon B, bikin buku A, buku luar, mana buku ini, mana buku yang nggak dicatatkan. Termasuk orang kredit juga di bank kan begitu. Ada 2 buku. Apakah ada hubungan dengan CBDC? Sangat ada hubungannya. Yes. Ada hubungannya nggak dengan Smart City? Ada. Ada hubungannya dengan Payment ID? Ada. Ada hubungannya nggak dengan vaksin? Ada. Apalagi? Ada. Garis merahnya seperti apa, Pak? Inilah. Saya bawa terus soalnya apa? Supaya orang orang tuh makin paham. Ini loh. Nih benang merahnya tak balik nih. Nah ini apa?
Nih, ini kan vaksin di sini healthcare nih, Ya. one health. Ini yang susah. Karena ini hidup, manusia hidup. Kalau ini kan sistem. Ini kan apa, infrastruktur kan. Nah, dia mau bangun juga tanamkan infrastruktur di dalam tubuh. Nih. Oh, apa yang social platform. Nih, ini social platform nih. Kita hidup nih, apalagi nih, human nih, travel, ini food and ini financial service nih di sini. Semua udah ada kok. Tuh, ini nggak kelihatan ya, lagi dikit kan? Nggak kelihatan. Nih, e-commerce, ya. Saya selalu bawa ini, saya ulang-ulang, jadi supaya ngeh gitu loh. Oke. Jadi digital ID yang ingin diterapkan nanti ada Ya makanya COVID di belakangnya ada ide. Dulu saya ngomong gitu, orang bilang hoax, kan bodoh amat lah, ngomong bilang hoax. Karena memang ini apa? Konsep mereka selalu akan membantah supaya orang yang mencari kebenaran itu dibully sama orang. Dibilangnya konspirasi teori. Ya. Jadi sama seperti katanya untuk memburu koruptor, redenominasi. Itulah agenda politik. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang melawan atau menentang, dianggap tidak bukan anti korupsi, bukan pro sama korupsi, pro korupsi gitu loh. Pinter kan? Ya, dia membangun begini seolah-olah memburu uang koruptor, tapi kalau kita mengatakan udang di balik batunya, nanti mereka akan mengatakan berarti kamu termasuk orang yang tidak anti sama korupsi gitu. Ya gimmick lagi sih sebenarnya itu. Nah, kenapa angkanya dikecilin ya supaya nanti mudah dikonversi ke digital. Gitu. Ada pertanyaan dari Instagram nih, Pak. Cara menghindari. Jadi ini adalah apa? Arsitek global, arsitek finansial global, sebenarnya. Itu. Nah, yang dilaksanakan, yang dicanangkan di Indonesia, saya pastikan itu bukan hasil pemikiran mereka-mereka yang pernah mendengungkan hari ini maupun mendengungkan di masa SBY maupun sebelumnya. Bukan. Sudah ada skripnya. Ya. Sudah ada skripnya. Skripnya di mana? Skripnya itu sejak Earth Summit di Rio de Janeiro. Dilanjutkan dengan tahun 1992 itu. Gitu. Tahun 1992, kemudian tahun 1915 dilanjutkan dengan agenda 21 atau Great Reset, gitu, yang diterjemahkan dalam 17 program Sustainable Development Goals, pembangunan yang berkelanjutan. Selalu mereka bersembunyi di balik kata-kata sustainable. Ya, Ya. itu. Karena sustainable ini artinya apa? Seolah-olah manusia tidak pernah mati. Sustain. Dan ini jelas-jelas melanggar itu. Karena apa? Nanti mereka akan membuat manusia kekal. Transhumanism. Yes. Yang dikendalikan sama listrik. Tapi isinya robot. Cuman image-nya aja muka manusia, tapi hatinya sudah tidak. Itulah kenapa mereka kejar-kejar vaksin segala macam, diajak diskusi, diajak debat nggak mau. Sekarang nih bias, anak-anak hancur. Orang tua ingat, jangan biarkan anakmu dimasukkan racun ke dalam tubuh. Yang nyuruh aja kagak tahu isinya apa. Iya. Ya. Dia hanya karena programnya harus menjalankan, ya dia bikin program. Gitu. Lihat, hampir di mana-mana tuh mengikuti. Berarti apa? Hampir di mana-mana pemimpin tidak ada yang membela rakyat. Makanya jangan sembarangan pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bukan bodoh. Pilihlah pemimpin yang bukan pengecut. Pilihlah pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Kalau sudah terlanjur vaksin gimana, Pak? Jangan tanya sama saya, tanya sama yang suruh. Gitu loh. Bayangkan berapa ratus juta orang. Gitu loh. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari IG nih, Pak. Ya. Enggak, jangan tanya saya. Enggak, ini ada pertanyaan dari IG. Enggak, Jangan. bukan itu, bukan. Oh, iya. Saya sambil bercanda ya. Jangan,
Kenapa kalian yang sudah vaksin tidak rame-rame demo, ya, bersatu, ya, korban vaksin, demo tuh Kemenkes. Karena programnya dari sana mainkan, walaupun nanti mereka akan melibatkan polisi, tentara, tapi di sana dia punya apa namanya itu ya, ketua panitia lah kalau itu, ketua IO-nya. Polisi mah sama itu seksi keamanan doang. Nanti ada seksi dokumentasi, seksi transportasi, gitu. Kenapa mereka kerja? Duitnya, gitu. Dan begini ya, saya pengen betul-betul challenge. Jangan terhipnotis dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan baik. Berdiri langsung berpidato di depan panggung-panggung acara formal maupun di televisi maupun di media sosial. Challenge mereka punya pendapat. Suruh buka dari mana rencananya. Suruh buka anggarannya. Kita perlu minta transparansi dan akuntabilitas. Karena yang dipakai nanti yang ngebayar rakyat. Tapi pasti nggak mau, Pak. Gitu. Nah, itu yang perlu diinikan. Suruh mereka transparansi. Ayo, mari kita sama-sama yang cinta akan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia hilang 2030. Karena sekarang kedaulatan Indonesia sudah hampir 80% dikuasai asing. Kelihatannya, ya, karena ini bermain dalam operasi senyap. Sudah berada di mana-mana. Tinggal 20% lagi. Dan sebagainya. Apakah masih bisa berubah, Pak? Sangat bisa, cuman kalau rakyatnya hidup individualis, hidup dalam ego masing-masing, dan tidak kompak, jangan mimpi kita bebas. Jangan mimpi. Kalau mimpi, cuma duduk-duduk saja, karena kita nggak bisa duduk-duduk, kita harus bergerak. Bergerak, lakukan apa saja. Ya, jangan berpikir, wah, saya mau ini dengan keluarga saya. Karena saya lihat itu banyak di DM, banyak di pendapat-pendapat di WA. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Nggak pernah berpikir bagaimana kita bisa bersatu. Pasti tidak apa-apa. Coba aja lihat. Ada yang bilang, saya nggak punya tanah. Nah, karena dia berpikir individualis. Padahal apa? Nggak punya tanah. Oke, nggak punya tanah, saya punya tenaga. Yang punya tanah, ayo bergabung. Kan begitu. Hebatnya sistem. Membuat pola pikir orang terkotak-kotak. Tidak bisa lagi. Tidak bisa, apa? Ini mental block. Nggak bisa melepaskan diri. Itu. Mungkin termasuk kalian. Gitu. Kalau kamu masih. Ya. Kenapa? Dari tadi saya lihat dia jalan-jalan kan. Artinya apa? Dia nggak punya fokus. Dia nggak punya responsibility. Kamu nggak punya responsibility terhadap apa? Pentingnya pertemuan ini. Saya selalu perhatikan orang. Oh, dia anggap cuma apa, entertain, gini-gini. Padahal apa, nasib bangsa sangat ditentukan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dan jangan lupa, kalian sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Terima, lalu kasih kepada orang-orang. Jangan disimpan. Itu baru bisa jadi berkah. Itulah spiritual. Ya, Kasih teman-teman. terima, kasih. Jangan pikir terima, simpen kasih, bungain, udah ada lebih, baru kasih. Itu yang diajar kepada kita selama ini, betul? Bukain dulu ya Bang ya. Betul? Enggak, kalau betul kentit dulu. Ngerti kentit ya? Iya. Ya, di apa, di... Kilep. Iya, itu apa namanya, cawe-cawe dulu lah. Gitu. Baru di sana. Nah, di cawe-cawe bikin laporan keuangan nih. Program tetap jalan. Kualitasnya kualitas rendah. Kenapa? Karena memang mental block itu karena frekuensi rendah. Ya, kita ditarik ke dalam itu. Takut nggak makan. Takut nanti kalau gue nggak punya disimpan lebih, gimana gue bisa bersombong-sombong dia di tengah masyarakat. Nanti saya tidak akan dihormati masyarakat. Itu yang udah dibangun tuh. Aktualisasi diri. Nanti kalau ini malu, ya kan? Timbullah penyesalan. Timbullah apatis. Apatis apa? Daripada gua ada apa-apa, mendingan. Itulah mental block yang terjadi. Itu. Kalau orang berkata kemarin saya lihat, oh ternyata Pak Dharma pakai referensinya Dr. David Hawkins. Bukan. Saya menemukan itu ternyata apa? Yang
Tuhan bukakan ke saya untuk supaya kalian bisa mengerti, saya kasih ininya. Jadi bukan teori itu yang menggiring saya, tapi jiwa yang terbebaskan membawa saya mendapatkan semua penguatan yang sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi bukan saya menggunakan referensi itu, enggak. Contoh yang paling gampang, pernah nggak kalian semua berpikir, kenapa, coba lihat tangannya masing-masing. Ya. Kenapa di tangan yang sama, telapak tangan kita, kulitnya berbeda? Pernah nggak ada referensi itu? Nggak akan ada. Kenapa kulitnya berbeda? Khusus telapak tangan. Ya. Pernah nggak? Dari mana saya tahu? Tuhan yang kasih tahu. Itulah kenapa sejarahnya, ceritanya kenapa saya tidak pernah mau salaman begini. Karena ini bukan salam, ini tinju. Artinya apa? Energinya pun berbeda. Ini energi mukul dan energi menjauh. Energi saling menjauhkan, dan kemudian kalau ada yang jatuh, nggak bisa kita ngangkat dengan tangan begini. Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya, di tangan yang sama. Tangan kita sama nih, kenapa Tuhan kasih yang berbeda? Selalu tanya Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Ya, kenapa telinga kita ditaruhnya di sini? Kenapa bukan di sini? Atau hidung di sini? Semua ada maksudnya. So, jadi gunakanlah seluruh indera. Indera yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh ilmu pengetahuan ada 5. Tapi sebenarnya indera kita banyak sekali. Pergunakanlah itu semua untuk semakin mengenal Dia. Mengenal Dia di dalam dirimu. Gitu. Mengenal Dia di dalam dirimu. Kenapa 5? Kenapa? Gitu. Karena ada 5 organ utama. Jantung, paru-paru, liver, limpa, ginjal. Itu indikator utama ketika orang sehat. Dia harus harmonis satu dengan yang lain. Tetapi farmasi memasukkan racun dengan asumsi, opini bahwa itu obat. Untuk apa? Untuk menghancurkan fungsi-fungsinya. Harus tahu itu. Makanya mereka praktekkan dulu di tanaman. Pakai urea. Supaya apa? Hilang dia punya kekuatan daripada tumbuhan tadi, dan dia akan tergantung. Makanya ketergantungan lagi, dibuat tergantung. Nah, sekarang ini kita dijajah dengan ketergantungan. Ketemu jawabannya tadi. Neokolim itu artinya apa? Lu dibikin hidup tergantung. Akhirnya gantung diri. Karena frustrasi. Karena ruang untuk mencari makan sempit. Akhirnya nyolong, tusuk-tusukan. Coba yang kita perhatikan yang di bawah-bawah apa? Ya karena nggak ada tempat makan. Siapa yang bikin? Ya mereka. Itu. Yang bisa pakai mobil, punya mobil 10. Bisa naik kemana-mana terbang. Ya, rakyat disuruh tinggal di dalam. Itulah yang menghancurkan kedaulatan. Sehingga kesakralan kedaulatan rakyat sudah hilang. Itulah kenapa Indonesia bisa seenaknya dibanjiri oleh tenaga asing yang tidak kita undang, tapi didatangkan. Mungkin atas permintaan negaranya, karena bosnya dengan bos kita waktu itu sudah main mata. Masuk ketika rakyat Indonesia disuruh diam di rumah. Keren strateginya. Nah, siapa yang bikin strategi itu? Siapa yang membuat strategi-strategi PSBB lah, PPKM lah, ada udang di balik batu. Membuat mereka seenak-enaknya. Dan juga dana-dananya. Ya, tidak diserahkan kepada rakyat. Untuk memelihara anjing, dikasih makan, untuk pelihara itu harusnya dibiayain. Makanya mereka nggak mau pakai istilah lockdown. Itu. Lalu mereka bikin per 2 minggu, supaya ketika dipetunkan tidak bisa karena sudah lewat. Baru daftar aja udah berapa lama baru disidangkan. Hebat mereka. Bukan hebat sih, ya karena berkuasa aja. Itu. Sebenarnya saya tahu siapa yang bikin.
Saya tahu. Kasihan rakyat sih. Kasihan rakyat. Betul-betul rakyat ini menjadi objek dominasi dan objek dieksploitasi. Ngaku-ngaku kita bangsa besar dengan jumlah penduduk besar, tapi disia-siakan. Ya. Itu sedih banget sih, Miris. Ya, disia-siakan. Kita punya sumber daya yang ini, tapi dikirim keluar. Ya, tenaga kerja kita disuruh cari makan di luar negeri. Bangsa memalukan. Apa nggak malu menjadi pemimpin bangsa? Nggak sedih kalian? Nggak sedih itu keluarga kita ada di luar, cari makan di negara orang, diinjak-injak sama orang. Coba, sedih nggak? Mana yang begaya-begaya ngomong program berhasil, dan bodohnya rakyat masih mengeluh-elukan mereka. Ya, masih mengeluh-elukan mereka. Semua diinikan dengan apa? Acara formalitas lah, ini segala macam. Aduh. Gitu. Bingung kita. Coba, ya. Sedih kan? Sedih kita. Coba sumber daya yang begitu kaya, saudara kita di Papua. Wajar kalau mereka mau memisahkan diri, wajar. Wajar. Ya. Karena perlakuan yang tidak wajar terjadi. Bilang bikin kebijakan. Memangnya kalau setiap kebijakan yang tidak bijaksana kita harus ikutin? Yang ada kan bijaksana bijak sini. Gitu. Coba kita ini, mari kita bangkitlah, kita punya spirit. Ini spiritualitas. Spiritualitas itu kita melakukan hal-hal yang yang kita lakukan sesuai dengan maunya yang menghadirkan kita. Saling menjadi berkat. Itu bukan saling membunuh. Bukan saling menggeser atau meniadakan. Gitu. Kita harus bergandengan tangan. Tapi sistem ini memecah belah. Gitu. Gitu. Bayangkan begitu banyak warga yang nggak bisa tidur. Tanah begitu luas. Gitu. Dan ingat ya, saya baru seorang mantan wakil presiden aja tanahnya bisa dieksekusi oleh dulu mungkin waktu beliau masih jadi wapres. Oh, yang ini datangnya nyembah. Sekarang udah nggak jadi wapres. Habis manis. Sepah dibuang. Luar biasa. Apalagi kita. Lalu kalau kalian hanya berpangku tangan, mengeluh segala macam, perubahan tidak akan pernah datang. Ketika kita hanya mengeluh tanpa menjalin persatuan. Kalaupun kita punya niat benar, tapi kebenaran yang tidak terorganisir akan diluluhlantakkan oleh kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan yang terorganisir itu memiliki struktur dan bekerja secara sistematis, dan dia melakukannya dengan intensitas tinggi, intensitas besar yang disebut dengan masif. Itu. Mari semua sahabat-sahabat saya, rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Waktunya sempit sekali. Jangan biarkan penyesalan datang di belakang. Jadi memang empirical method menyebabkan kita selalu terlambat mengantisipasi. Sehingga penyesalan selalu terjadi di belakang. Zaman Nuh, di mana empirical method membuat orang mencibirkan Nabi Nuh ratusan tahun karena dia melakukan segala sesuatu di luar logika. Tapi pada saatnya, karena dia taat sama Tuhan, pada saatnya datang, semua yang mencibirkan bibir dihantam oleh air bah, dan mereka menjadi sejarah yang dicatat menjadi data empirik. Awalnya Oh iya, dan di zaman akhir ini menuju tatanan dunia baru, permainan itu main kembali. Makanya muncul hoax, muncul ini segala macam dan sebagainya. Supaya apa? Rakyat menjadi bingung. Dan itu yang mereka mau. Rakyat menjadi apatis. Itu yang mereka harapkan. Rakyat takut. Itu yang mereka mau. Rakyat merasa frustrasi. Itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka tidak peduli ketika banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahan hidup lagi, dan mereka bunuh diri. Bahkan bunuh diri bersama anak-anaknya. Kita saksikan sekarang betapa kejadian itu. Ini bukan tiba-tiba terjadi, tapi karena sistem.
Mereka peduli hanya pura-pura cari muka depan TV. Gitu. Karena rasa disampaikan dengan kata-kata yang tanpa makna lagi. Bukan dengan, tidak ada penyelesaian bagaimana biar jangan sampai terjadi ini. Hentikan kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana. Diproses terus dengan semua kebijakan-kebijakan yang bikin liar rakyat. Gitu. Mereka mah enak. Kesana, kemari. Ya. Apalagi yang menikmati kemarin hasil uang COVID. Hasil uang COVID mereka menikmati. Ya, rakyat susah. Mereka nggak peduli. Itu. Bahkan buka di Google, buka di internet, ada 1.400 triliun dana COVID selama pandemi hilang. Itu yang berbicara Presiden ke-7. Tapi kenapa tidak ada perintah dari beliau kepada KPK untuk mengusut 1.400 triliun? Buka sekarang supaya semua tahu. Itu baru yang diomongin, belum lagi yang nggak diomongin. Kemenkes, di Kemenkes juga ada korupsi, ditangani KPK. Nggak tahu sampai sekarang nasibnya gimana. Masalah apa? Masalah pengadaan APD. Itu. Dan lain-lain. Kemensos juga ada. Ada yang sudah tertangkap. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Semua aji mumpung. Kenapa? Ya karena memang jadwalnya sudah ada, programnya sudah ada, tinggal laksanakan. Nah, celahnya di mana? Mau dapat uangnya, proyeknya jalankan. Persoalan kualitas proyeknya atau persoalannya bagaimana, bodoh amat. Yang penting selamatkan diri masing-masing. Untuk apa? Menabung untuk hari tua. Ingat baik-baik itu, kata menabung untuk hari tua itu dampaknya luar biasa. Dampak psikologisnya luar biasa. Iya. Ya. Ya, itu luar biasa. Saya juga termasuk orang yang dulu nggak ngerti menabung tua. Menabung gimana? Gaji aja 1 bulannya nggak cukup. Nabung dari tua dari Hong Kong. Makanya sekarang kan ribut di wartawan. Coba kita hitung dari kalau secara matematika, ya memang nggak cukup. Terus lucunya, mereka selalu menghitung seolah-olah dana ini statis. Ketika dicatat tahun ini, 2 tahun kemudian ini tidak akan tergerus gitu loh. Malah ada penambahan. Ya kan? Ini nggak tergerus. Ya, yang disimpan itu yang dicatat misalnya di apa tuh LHKPN atau di daftar di KPK itu. Iya tergerus, orang dimakan kok. Gitu loh. Tapi mereka tetap berbicara statis. Statis bahwa ini tidak akan kalau sekarang 10, besok harus tambah 2. Gitu. Nggak ada istilah kurang. Padahal ini bisa berkurang. Bisa berkurang, bisa bertambah. Cuman, apa namanya, perputarannya itu seperti apa. Gitu. Ya. Ada lagi? Ada banyak, Pak. Sabar ya. Ini tadi saya tertahan sebentar. Tanggapan Bapak mengenai radioaktif, isu radioaktif. Kenapa isu radioaktif keluar di saat-saat mulai... Apakah itu real, Pak? Apakah itu real? Apakah another pandemic? Apa gimana? Begini aja, ya. Kalau kita bicara real, maka kita harus ikut di dalam pembuktiannya. Gitu. Karena gini, otoritas itu eksklusif. Sehingga dia maunya ketika dia ngomong begini, ya wis, nerimo. Percaya ya percaya. Sama lah kemarin, ada komat kamit. Itu. Bilang percaya Tuhan, tapi percaya aja nggak kelihatan. Pakai masker, musuhnya nggak kelihatan. Ya, musuhnya kan di sini, di mindset. Makanya your mind already setting. Makanya kita punya mindset itu mindset settingan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga,
Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh,
tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu Yang berbahagia sekalian. ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.